yang memiliki level harga terendah, ya, sekali lagi, sedangkan candle lainnya terletak di bagian tinggi kedua sisinya. Nah, saya lanjut ya untuk materinya. Nah, saya akan membahas dari yang pertama di sini, yaitu dari fraktal strategi. Nah, Bapak Ibu, kalau ngomong-ngomong strategi ya, itu kan kita banyak sekali tuh strategi ya. Seperti tadi kita sudah bahas ya, ada dari pola pattern, mau strateginya gunakan symmetrical triangle, bullish pennant dan lain sebagainya. Banyak sekali. Nah, tapi yang saya ingin kenalkan di sini juga ada namanya fraktal strategi ya. Bagaimana Bapak Ibu di sini trading dengan mudah ya, nggak usah pakai banyak-banyak indikator atau mungkin nggak usah hafalin semua strategi ya, cukup dengan fraktal strategi ini kita juga bisa praktekkan bagaimana cara trading yang mudah juga bisa dilakukan oleh Bapak Ibu ya. Nah, saya akan lanjut sebentar. Nah, sebelum membahas untuk materinya, jadi saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu di sini, mengulang kembali materi teknikal dasar, ya, analisa teknikal dasar, ya, yang memang Bapak Ibu harus kuasai atau Bapak Ibu harus mengetahui, ya. Nah, untuk analisa teknikal dasar kita sebelumnya kan sudah belajar namanya tren, ya, tren dalam sebuah saham. Ini ada 3 tren. Nah, yang pertama adalah uptrend, jelas. Kemudian yang kedua adalah downtrend, yang ketiga adalah sideways. Nah, kalau ngomong-ngomong tren, Bapak Ibu, ini Bapak Ibu juga harus pahami. Tren itu adalah teman kita, ya. Ketika kita berteman dengan saham yang mempunyai tren seperti apa, ya. Misalkan berteman dengan saham yang uptrend, ya kita akan diuntungkan. Atau sebaliknya Bapak Ibu berteman dengan saham yang lagi downtrend, ya maka akan minus lah portonya begitu. Jadi alangkah baiknya Bapak Ibu juga harus mengerti namanya uptrend channel atau trend channelnya ya. Di sini Bapak Ibu harus bisa berteman dengan tren. Kalau nggak bisa berteman dengan tren, ya Bapak Ibu akan susah sendiri nantinya. Jadi Bapak Ibu juga harus menghafalkan ya. Untuk tren di sini yaitu terdiri dari 4 fase ya. Saya sering bilang ada fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 di grup Telegram juga ya. Jadi membedakannya gimana? Ketika dibilang fase ya, kita gampang saja. Yang pertama di sini adalah fase di mana ketika saham dia bergerak dari downtrend, kemudian di sini ada konsolidasi atau sideways ya. Saya ulang sejenak di sini. Inilah yang disebut dengan fase 1. Ya, fase 1. Nah, fase 1 itu ya ini di sini areanya area sideways, belum terbang, lagi manasin mesin ceritanya ya. Jadi ketika di area fase 1 ini Bapak Ibu bisa melihat ya, melirik juga nanti ketika dia sudah panas mesinnya, tinggal terbang saja atau tinggal jalan saja. Nah, fase yang kedua adalah fase uptrend. Nah, fase uptrend inilah yang memang Bapak Ibu juga harus tahu. Ketika fase uptrend ini di sini banyak orang yang mengumpulkan barang atau banyak yang membeli ya. Dia lagi uptrend lah ceritanya ya. Di sini fase 2 ini sedang uptrend. Jadi Bapak Ibu bisa trading kan tuh di sini. Ketika Bapak Ibu trading dengan tren yang memang sedang uptrend, Bapak Ibu bisa memperoleh keuntungan. Begitu. Nah, kemudian fase 4, fase 3 maksud saya di sini yaitu fase sideways lagi. Nah, fase sideways di sini apa? Terjadinya distribusi ya. Di fase 3 di sini terjadi distribusi yang memang cukup masif ya. Ditandai oleh apa? Ditandai oleh volume. Gampang aja, nanti untuk di bulan depan sepertinya kita juga akan membahas volume juga nanti ya, berkaitan dengan volume nanti. Nah, untuk di sideways atau di state yang pertama, di fase yang pertama di sini sebenarnya di sini ada akumulasi ya. Bapak Ibu dilihatnya dari mana? Di volume juga begitu. Nah, kebalikannya di fase 3 di sini adalah transaksinya banyakkan yang
membuang barang atau fase distribusi. Nah, sebelum fase distribusi, di sini Bapak Ibu harus perhatikan bagaimana ditunjukkan dengan apa fase distribusi ini ya, ditunjukkan dengan dia konsolidasi tentunya. Kemudian fase keempat itu adalah fase downtrend, di mana fase downtrend inilah yang memang akan membuat porto kita minus ketika Bapak Ibu masih menyimpan sahamnya, apalagi kalau Bapak Ibu tangkap pisau jatuh nih di sini. Sudah tahu dia downtrend, tapi Bapak Ibu bisa nekat untuk nangkap pisau jatuh. Nah, inilah yang memang disebut dengan 4 fase, Bapak Ibu juga harus mengetahuinya. Nah, kalau sudah fase 4, kembali lagi nanti akan terulang ke fase 1 lagi di sini. Seperti itu yang memang bisa digambarkan ya secara garis besarnya cycle dari sebuah saham ya. Ini pasti akan terulang terus ya ketika Bapak Ibu melihat sebuah saham ya. Nah, kemudian lanjutnya ya, ini saya akan lanjutkan. Sebelum membahas strateginya, ini ada sumber yang memang sudah saya baca-baca juga dan ini sumber yang terpercaya. Jadi terkait dengan sumbernya itu menggunakan Trading Chaos ya, bukunya di sini Trading Chaos, yaitu diciptakan oleh Bill Williams. Nah, Bill Williams ini juga adalah seorang trader juga, seorang investor juga yang ada di pasar modal tentunya ya. Nah, kita bisa belajar, Bapak Ibu juga akan belajar saat ini ya. Saya akan ringkaskan semudah mungkin bagaimana strategi yang memang diciptakan oleh Bill Williams ini. Nah, selanjutnya untuk fraktal indikator ya, di sini fraktal indikator ini adalah salah satu indikator trading yang digunakan untuk mengidentifikasi ya, identifikasi titik balik ya, titik balik potensial pergerakan harga saham. Nah, sering juga di sini fraktal indikator ini disebut dengan fraktal Williams. Kenapa kok fraktal Williams? Karena memang penemunya adalah Bill Williams sebagai penemu. Nah, ini nama dari indikator tersebut. Nah, selanjutnya Bapak Ibu juga harus pahami di sini ya, terkait dengan strategi dari fraktal indikator di sini. Jadi Bapak Ibu harus bisa melihat di sini, yaitu ada apa ini? Nah, kalau Bapak Ibu di sini melihat bagian atas, ini adalah fraktal bagian atas dan fraktal bagian bawah. Kalau Bapak Ibu gambarkan ya, fraktal itu apa? Jadi fraktal ini adalah candlesticks ya, candlestick pada 1 hari, 2 hari, 3 hari dan seterusnya. Nah, kemudian ada bagian paling atas. Bagian paling atas ini misalkan di garis yang pertama di area sini ya. Ini adalah saya sebentar gunakan pen ya, di area sini ini adalah titik baliknya. Ya, paling tinggi ini adalah titik balik. Kalau Bapak Ibu lihat di jari Bapak Ibu ya, ini kan terdiri dari 5 jari. Ya. Jari paling tengah ya, ini adalah jari paling tengah itu bagian tertinggi ya. Filosofinya pakai jari tengah bahwa ini adalah jari yang paling tinggi. Jadi candlestick paling tinggi itu mencapai di harga tertentu di bagian tengah. Dan di sisi kanan kirinya itu lebih rendah ya. Jari tengah ini lebih tinggi, jari kanan kirinya lebih rendah dari jari tengah. Nah, kemudian di sampingnya di sini ada 2 ya, 2 paling tinggi di sini sama saja ya. Ini tidak masalah. Intinya mau dia 2, mau dia 3, mau dia bentuknya seperti ini ya, atau bentuknya seperti ini, yang disebut dengan area fraktal atas adalah bagian paling atas. Ya, kalau yang pertama di sini disebut ideal. Kenapa ideal? Karena ketika candle ketiga di hari ketiga dia membentuk fraktal paling atas. Ya, harga paling tertinggi di candle ketiga. Sama halnya ketika fraktal bawah di sini adalah
candle ketiga di sini bagian paling tinggi. Begitu. Nah, sebaliknya juga di sini keterangan di atas di sini ada 2 paling tinggi candlenya, ini juga 2, 3 dan lain sebagainya. Ya ini disebut dengan fraktal bawah. Nah, kalau Bapak Ibu tarik sahamnya misalkan ini ya di sini meskipun dia bentuknya tidak beraturan seperti ini, ya ini disebut dengan fraktal bawahnya di area sini ya. Ini fraktal bawah dan di sini juga di sini disebut dengan fraktal atas begitu. Nah, ini dasar daripada fraktal indikator ya. Jadi fraktal indikator ini terbentuk dari candlestick yang berukuran paling tinggi, entah itu dia 1 candle, 2 candle, 3 candle dan seterusnya. Nah, itu jadi terbentuk fraktalnya ya. Dari sini dasar ini adalah Bapak Ibu juga harus memahaminya. Kenapa fraktal ini terjadi? Selanjutnya, fungsi fraktal indikator ya, Bapak Ibu, di sini yang pertama adalah mendeteksi titik balik bullish. Ya, titik balik bullish. Maksudnya gimana? Jadi ketika dia sedang turun candlenya, kemudian kita ingin melihat di area mana saham ini akan mantul, secara gampangnya begitu. Ya, di area mana? Nah, kita lihat di sini berdasarkan fraktal indikator, fraktal strategi. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan strategi ini. Bapak Ibu bisa mencari di sini yaitu ditandai dengan candle ketiga ya atau hari ketiga di sini yang memiliki level harga terendah ya, sekali lagi, sedangkan candle lainnya terletak di bagian tinggi kedua sisinya ya. Jadi membentuk pola seperti huruf V atau huruf U ya. Yang tadi saya jelaskan di sini ada jari kita paling tinggi di sini itu di jari tengah ya. Kita balikan saja seperti ini. Jadi dia membentuk huruf V. Atau misalkan ada 2 yang tinggi, yaitu nggak masalah, bahkan 3, bahkan seterusnya, itu tadi yang saya jelaskan di awal, ya, mau dia bentuk huruf V, ini jadi V pattern, mau bentuk dia U, ini boleh saja. Nah, intinya adalah di area sini adalah area fraktalnya. Bapak Ibu bisa spekulatif buy di area bawah, ya, atau area V ini ya, huruf V-nya begitu. Nah, ini untuk mendeteksi titik balik bullish. Nanti saya akan contohkan ya. Selanjutnya di sini mendeteksi titik balik bearish. Nah, titik balik bearish ini yaitu dibentuk dengan candle ketiga, sama halnya candle ketiga ya, yang memiliki harga tertinggi dan candle lainnya memiliki level harga yang rendah di setiap sisinya atau membentuk pola seperti huruf V atau huruf U yang terbalik. Nah, contohnya di sini ada ya. Ini membentuk huruf V ya. Di area sini ini adalah fraktalnya. Fraktal atas. Nah, kebalikan ya. Tadi kalau di sebelumnya di sini adalah fraktal bawah ya. Di area sini Bapak Ibu lihat ada fraktal bawah. Jadi di sini fraktal untuk pembelian. Bapak Ibu bisa spekulatif buy nih kalau mendeteksi titik bullish. Belinya di mana? Nah, ini Bapak Ibu harus lihat strateginya. Nanti saya akan jelaskan. Ini berdasarkan candle ya. Nah, ini untuk titik balik bullish dan titik balik bearish. Jadi kapan kita waktu untuk yang tepat untuk masuk dan kapan kita waktu yang tepat untuk jualan. Nah, selanjutnya cara menggunakan indikator fraktal secara akurat ya. Gunakan indikator support dan resisten lainnya. Kenapa? Agar lebih mudah dalam mengambil keputusan. Karena banyak hal yang seringkali kita lihat di sebuah histori saham juga di situ. Jadi kita bisa lihat secara support resisten yang memang terjadi di masa lalu. History repeat itself. Ya.
sejarah akan berulang, itu sudah umum, Bapak Ibu sudah ketahui bersama. Saya bisa ambil support di 2010 pada saham tertentu, itu bisa. Saya bisa ambil support di saham di 2002, di 2000 misalkan 15, 5 tahun sebelumnya, itu bisa. Begitu. Jadi itu adalah secara histori ya, support resist secara histori. Kemudian bisa menggunakan Fibonacci juga. Nah, Fibonacci ini bisa juga, atau garis trend line. Nah, Fibonacci Bapak Ibu juga kita sudah bahas ya di pertemuan atau di ngobrol bareng yuk sebelumnya. Itu ada materinya, ada di YouTube Bapak Ibu. Jadi tinggal Bapak Ibu searching di situ di YouTube di Akademik Saham ya, di Zoom juga sama. Itu Bapak Ibu bisa lihat rekamannya. Nah, ini adalah cara menggunakan indikator fraktal secara akurat. Nah, ini adalah contoh fraktal indikator. Fraktal indikator ini saya menggunakan chart yang memang disediakan di Akademik Saham. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ketika fraktal-fraktal terbentuk, ini fraktal itu yang mana? Jadi Bapak Ibu kalau belum tahu ya, ini di bot saham Bapak Ibu bisa request juga ya. Ini adalah fraktal atas ya. Saya jelaskan dulu fraktal atas nih ya. Fraktal atas ini terbentuk dari mana? Terbentuk dari harga high tertinggi di sini. Ya, ini titik ini. Nah, fraktal bawahnya mana? Fraktal bawah tuh di area sini. Ya, pokoknya dia bagian atas dan bagian bawah terpisahkan. Nah, kalau ini fraktal ini terbentuk dari mana ya? Dari low di sini. Nah, strateginya gini Bapak Ibu. Ada dua hal strategi yang memang bisa digunakan di fraktal indikator ini atau strategi fraktal untuk Bapak Ibu bisa lakukan entry-nya di mana dan sell-nya di mana. Nah, yang pertama ini contoh dari saham Inco ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ada saham Inco ya. Ketika saham Inco ini sedang konsolidasi seperti ini ya. Ini ada di kotak di sini ya. Bapak Ibu bisa lihat. Dia membentuk konsolidasi. Nah, fraktal atas dan fraktal bawah ini adalah sebagai area support dan resisten. Supportnya di mana? Supportnya ambil di fraktal bawah. Resistennya di mana? Resisten kalau gunakan fraktal di sini resistennya di fraktal atas. Fraktal atas ya berdasarkan harga di sini. Nah, besaran fraktal di sini berbeda-beda. Kenapa? Karena memang diambil dari high tertingginya di sini dan low-nya di bawah di sini. Jadi ketika dia sudah naik lagi, dia akan membentuk low-nya lagi di bawah. Ya, ini akan muncul fraktal baru ya sebagai fraktal bawahnya begitu. Dari sini fraktal bawah, kemudian di sini fraktal bawah juga. Jadi dia naik. Nah, ini juga bisa dijadikan sebagai support resist. Begitu Bapak Ibu. Strateginya kalau seperti ini, Bapak Ibu bisa lakukan buy dari fraktal. Nah, ketika Bapak Ibu strateginya seperti ini, katakanlah dia keluar dari fraktal atas, artinya Bapak Ibu bisa beli. Begitu, itu strateginya. Kalau dia breakout dari fraktal atas, Bapak Ibu bisa beli. Nah, contohnya ini ada fraktal di sini ya. Fraktal ini terbentuk dari mana? Dari sini, dari high yang ada di sini sebenarnya. Jadi strateginya itu berdasarkan candle. Ya, contoh katakanlah di sini membentuk high tinggi, kemudian dia di sini koreksi normal dan di sini masih naik sedikit. Nah, hari berikutnya Bapak Ibu ini harus siap-siap di sini. Siap-siap bagaimana maksudnya? Kita watchlist terlebih dahulu sebelum dia breakout dari high di sebelumnya di area sini. Jadi candle ini kalau dia high ya, ini kita gunakan pembeliannya sebagai buy ya. Di area sini Bapak Ibu bisa buy fraktal atas, buy harga tertinggi di sini, Bapak Ibu bisa lakukan pembelian. Selanjutnya dia sudah naik tinggi. Nah, di area sini dia koreksi atau dia turun. Ya sudah, Bapak Ibu bisa lakukan penjualan di area sini boleh saja. Kenapa dijual? Karena ekornya di sini tinggi. Jadi gini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu trading dengan candle,
Bapak Ibu perhatikan, kalau di sini ada ekor tinggi di atas, ini tandanya adalah banyak yang profit taking. Jelas banyak yang profit taking karena memang dia sudah naik tinggi, kemudian dia turun lagi. Jadi istilahnya di sini ada kempes lah begitu. Dia sudah high, terus dia malah turun. Nah, kebalikannya dari tadinya hijau, di sini kemudian malah jadi merah begini, Bapak Ibu langsung saja batasi resiko. Kenapa begitu? Karena kita lihat juga dari volume. Nah, volume di sini tinggi, ya. Volumenya tinggi, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu bisa lakukan pembatasan resiko atau jual dulu. Supportnya kan di bawah, Pak Denny. Gimana? Ya, kalau strateginya trading jangka pendek ya jual dulu. Tapi kalau swing trading, tahan dulu boleh, selama dia belum menyentuh fraktal. Fraktalnya di mana? Ini, di area sini. Jadi di sini sebagai area fraktal. Nah, beginilah. Ya, ini menjadi support, ya. Nah, di area sini Bapak Ibu bisa lakukan penjualan dulu. Nah, kalau dia turun ke bawah, itu strategi yang pertama ya Bapak Ibu di area sini. Strategi yang kedua, Bapak Ibu bisa beli berdasarkan harga low. Kan tadi dijelaskan secara teori, kalau dia bentuk huruf V atau huruf U, itu Bapak Ibu spekulatif buy. Nah, buy saja ketika dia huruf V atau huruf U seperti ini. Bagian sini paling ya, bagian sini paling low-nya ya. Ini di bawah sini kalau dia bentuknya huruf V seperti ini, Bapak Ibu bisa buy. Nah, ditandai apa? Dengan candle yang memang ada high-nya ya. Sebentar saya hapus dulu biar kelihatan. Nah, candle-nya. Nah, saya lanjutkan sebentar pakai pointer ya. Nah, Bapak Ibu di sini lihat di area candle ya, di candle di sini dia sudah bertahan di dekat area support. Di area sini sebagai area support. Jadi Bapak Ibu bisa spek buy, spekulatif buy. Boleh saja ditandai di sini dengan ada candle sebelumnya lebih tinggi dari candle low sebelumnya. Maksudnya candle selanjutnya lebih tinggi dari candle sebelumnya. Nah, apalagi kalau dia breakout, bukan breakout, apalagi kalau dia hijau dan dia mantul, Bapak Ibu bisa spekulatif buy di sini. Ini sudah reda. Nah, ini strateginya Bapak Ibu buy dekat area fraktal. Kemudian profit taking-nya di mana? Ya profit taking di sini fraktal ini sudah terbentuk. Profit taking dekat dengan area fraktal, boleh saja trading jangka pendek. Mau nunggu lagi selama dia belum turun ke bawah, ya Bapak Ibu boleh hold. Nah, kalau dia breakout lagi seperti ini, ya udah kita bisa hold lagi. Apalagi tadi saya sudah jelaskan juga, strategi fraktal ini bisa juga digabungkan dengan indikator lainnya. Nah, di sini saya gunakan indikatornya itu trend line channel. Trend ini mendeteksi tren sebuah saham. Nah, kalau posisi seperti ini, trennya sedang masa konsolidasi pendek. Ya, kalau seperti ini, pokoknya Bapak Ibu perhatikan saja trennya begini. Jadi ketika dia bergerak dalam tren, ya, selama dia kuat, ya kita bisa hold. Bapak Ibu bisa trading kan di sini. Tren di sini dia breakout fraktal, ya, dia membentuk high-nya di sini. Bapak Ibu bisa lakukan penjualan dulu. Nah, di sini jadi fraktal atas dari sini. Ya, fraktal atas di sini nih terbentuknya dari high di sini. Begitu. Nah, ini strategi tradingnya. Spekulatif buy dekat area fraktal, jualnya di atas fraktal, ya. Ini juga bisa jadi support kuatnya juga. Ditambah dengan trendline channel seperti ini. Nah, ini contoh case yang pertama. Nah, yang kedua, ketika dia downtrend gimana? Nah, downtrend di sini terlihat jelas ya, fraktalnya ini terbentuk. Yang pertama ini kayak gini, ini terbentuk dari high sebelumnya. Ini menjadi fraktal atas.
Kemudian fraktal ini terbentuk juga dari low sebelumnya yang ada di sini. Nah, ini sebagai support. Jadi ketika candle ini bergerak dalam area sini, fraktal ini, ya selama dia masih cukup bagus, ya sudah Bapak Ibu bisa hold. Nah, tapi kalau fraktalnya mengecil, nah ini hati-hati juga. Fraktal ini kan tadinya dia besar, lebar, dan dia mengkerucut, mengecil, artinya apa di sini? Pergerakannya ini cenderung sideways. Cenderung sideways di sini, lihat juga secara volume gimana. Gitu. Nah, kalau dia breakdown dari fraktal bawah, ya sekali lagi tadi saya jelaskan, fraktal bawah ini bisa dijadikan support. Jadi di fraktal bawah ini adalah support. Nah, kalau dia breakdown dari support, ya ini bisa Bapak Ibu lakukan pembatasan resiko dengan apa? Dengan cut loss terlebih dahulu. Kalau dia keluar dari sini, ini kan penutupannya keluar, apalagi dia merahnya merah pekat seperti ini, Marubosu, begitu ya. Nah, ini dia trennya keluar dari fraktal, artinya dia sudah downtrend atau dia menuju ke area bawah tren. Nah, seperti ini ditandai juga dengan trendline channel. Nah, ini strateginya Bapak Ibu ya lakukan pembatasan resiko. Begitu. Nah, ini untuk fraktal indikator. Nah, saya akan coba buka terlebih dahulu ya untuk trading view-nya agar Bapak Ibu juga bisa praktekkan menggunakan trading view untuk fraktal itu ada di mana gitu ya. Nah, sebentar. Trading view. Nah, ini Bapak Ibu. Saya ganti dulu sebentar ke saham Antam misalkan yang saat ini masih ramai juga ya. Nah, ini Antam, Bapak Ibu bisa lihat. Nah, ini ada fraktal dari kok beda sih Pak Den? Fraktal di trading view dengan di chart yang saya buat ya beda memang karena ini sebenarnya kalau Bapak Ibu lihat tadi yang pertama yang saya jelaskan itu kita ibaratkan fraktal itu sebagai tangan kita, di sini adalah paling tinggi. Jadi di sini tanda panah atas dan tanda panah bawah ini menunjukkan candle yang paling tinggi dan candle yang paling bawah. Intinya seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu gunakan trading view, Bapak Ibu bisa cari namanya fraktal di sini, yaitu William Fraktal. Nah, cara gunakannya gimana? Cara gunakannya, Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, candle paling tertinggi dan candle paling terendah. Nah, kalau begini kita bisa gambar. Ya, kalau Bapak Ibu sering gambar di trading view, nggak masalah ya, jadi bisa coret-coret di situ. Nah, ini sebagai fraktal atas. Ya, di sini fraktal atas dan fraktal bawahnya ada di mana? Misalkan di sini ya. Nah, ini bisa dijadikan patokan support dan resisten. Kalau seperti ini, saat ini Antam gimana yang terjadi? Nah, kalau Antam yang terjadi, ini kan fraktal diambil dari bawah sini ya. Nah, ini bisa dijadikan support di area sini. Nah, di area 1865. Katakanlah ini diambil dari ekor. Kenapa diambil dari ekor? Karena harga terbawahnya di sini adalah ekornya. Otomatis ini jadi support. Nah, kemudian di sini ada up. Di sini ada resist pendek. Ya. Dengan demikian dapat dijelaskan ya, di saham Antam saat ini dia sedang bergerak dalam fraktal pendeknya terlebih dahulu. Ya, selama dia belum keluar dari harga 2010, dia kemungkinan besar masih bergerak dalam zona sideways-nya. Atau kalau dia belum downtrend atau belum turun dari 1865, ya, ini akan berada dalam fase konsolidasi ya atau fase trennya atau dia akan bergerak ya ini
naik turun seperti ini ya, naik kemudian dia turun lagi ya, ini dibarengi lagi turun seperti ini, bisa saja kalau dia turun dari sini bisa turun bablas. Nah, sampai kemana ya, nanti kita cari support berikutnya. Nah, support berikutnya ini ada fraktal bawah nih di sini, ya sudah kita bisa gunakan fraktal bawah di sini. Nah, ini jadi support berikutnya. Jadi kalau dia turun, ini ke sini misalkan. Nah, ada fraktal atas di sini. Ini juga bisa sebenarnya, tapi penarikan penurunannya ini sampai mana untuk Antam, ya kita bisa cermati area fraktal-fraktal ini. Nah, kalau Bapak Ibu, di sini memang ya nggak ada kotak-kotaknya. Saya nggak bisa ngadirin kotak-kotak karena memang ini sudah sesuai settingan dari TradingView. Yang ada kotak-kotaknya ya di sini ya, yang ada di menu bot nomor 0. Nah, Bapak Ibu bisa gunakan menu bot nomor 0 juga ya. Ini di bot sahamnya. Ada 2 bot saham kalau Bapak Ibu belum tahu, yang memang secara real time dan secara free itu aktif hanya terbatas ya. Terbatas gimana maksudnya? Tidak 24 jam. Kalau yang real time itu 24 jam. Nah, saya lanjut di area sini. Ini adalah fraktal ya. Kalau Bapak Ibu memang mau gunakan fraktal strategi ini boleh gitu. Jadi ini gunakan. Nah, untuk trennya gimana? Bapak Ibu bisa gambar trend line sendiri. Kalau suka yang menggambar tren seperti ini ya boleh-boleh saja kayak gini ya. Ini sebagai tren untuk saham Antam, gimana trennya ya, ini bisa digambarkan. Kalau dia keluar dari tren di sini, otomatis dia akan bergerak turun. Nah, seperti itu ya untuk penjelasan dari fraktalnya. Nah, bisa digabungkan juga dengan pola pattern. Bapak Ibu kan belajar pola pattern saat ini ya. Kalau gabungkan dengan pola pattern boleh saja begitu. Nah, ini contoh case ya dari saham Antam ini yang memang Bapak Ibu bisa lihat ya. Ini sebenarnya penurunan, didahului dengan penurunan ya. Ini saya tarik benangnya di sini, tarik tiangnya maksud saya. Nah, di sini ada apa nih Bapak Ibu? Kalau tadi Bapak Ibu belajar ya, ini ada namanya apa sih Skorin? Nah, ini pola apa nih Bapak Ibu? Coba ada yang hafal nggak tadi kalau dia turun seperti ini dan membentuk falling wedge ya. Ya, apa? Pak Yayan ya? Gimana Pak Yayan? Falling wedge ya Bu ya, Pak ya? Falling wedge. Ya. Kalau dia turun gimana? Kayak gini. Falling wedge bisa atas, bisa naik. Turun ya? Ya, gimana sih Skorina? Rising wedge. Ya, karena dia turun dan membentuk penurunan lagi. Begitu. Jadi kalau naik kemudian membentuk seperti ini lagi, boleh saja. Nanti ini contoh katakanlah ya, ini praktek langsung bisa kayak gini ya. Ketika saham Antam ini ya, ini saya tarik dari sini, dia ada naik ya, sebentar ininya, dia ada naik seperti ini Bapak Ibu. Dan kalau dia nanti bentuknya nanti di sini bisa naik, sebenarnya ini bisa saja. Ini ada bendera. Ini apa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu belajar dan tadi menyimak ya, ini saya hilangkan dulu nih. Nah, ini apa nih Bapak Ibu? Jadi ada tiangnya, kemudian di sini ada segitiga. Ya, ada yang bilang bullish penan, ada yang bilang bullish flag-nya begitu ya. Mau itu flag mau penan sama saja. Yang penting kita tahu supportnya di mana, support kuatnya di mana, dan nanti kalau dia naik, naiknya kemana. Begitu saja ya. Jadi kita bisa gabungkan sebenarnya fraktal ini ya dengan dengan pola-pola. Nah, kalau seperti ini case-nya, saya ambil contoh di sini untuk Antam saat ini support kuatnya sebenarnya ada di 1900. Pas sekali di penutupan.
Jadi kalau dia downtrend, kalau dia turun dari 1900, dia akan berpotensi masih turun kembali. Tapi kalau dia naik, ya sekali lagi kalau dia naik, ini bisa berpotensi naik, ya. Naiknya kemana? Ya naiknya mau bentuk, kok salah narik kan, sebentar. Naiknya di sini, ya, kita tarik garis ininya lagi. Nah, seperti ini. Jadi nanti naiknya ke sini lagi, ya. Kalau dia kuat masih nembus ke atas. Kalau turun ya sudah, ini pola ini semua gagal. Itu ya cara menggunakan pola dengan digabungkan dengan dengan fraktal ya. Back to fraktal ya. Ini saya delete lagi. Nah, terjadi juga di saham Adaro juga ya, beberapa ini ada yang terjadi. Nah, ini Adaro juga terjadi. Kalau seperti ini case-nya kan, ini Bapak Ibu mungkin sudah punya nih saham ya, karena level all time high ya. Ini menarik sebenarnya saham ini. Nah, Bapak Ibu bisa tarik fraktalnya ada di mana? Fraktalnya itu ada di area mana ya? Ini kalau kita tarik garis di sini, ini saya gunakan dulu magnet. Nah, ini adalah area fraktal atas. Ya, kemudian fraktal bawahnya di mana? Fraktal bawahnya di sini. Jadi saat ini pergerakan saham Adaro dia sudah menembus fraktal atas. Fraktal atas ya di sini tarikannya ini. Dan fraktal bawah di sini. Artinya apa? Artinya dia sudah break. Strateginya Bapak Ibu kalau breakout, Bapak Ibu bisa beli buy on breakout. Sampai mana naiknya? Sampai mana naiknya bisa gunakan indikator lain. Indikator apa Pak Denny? Ya boleh saja mau pakai Fibonacci yang tadi saya juga jelaskan ya. Mau pakai indikator lainnya, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Begitu ya. Kalau saya lihat ya, misalkan untuk saham Adro ya, ini saya gunakan Fibonacci juga di sini. Adro karena dia sudah jebol di sini, larinya kemana? Ya larinya ke sini, ke 3990 sampai ke 4350. Kuat nggak? Ya tergantung nanti trennya gimana. Ini trennya kan memang masih uptrend, tapi kan ya kita belum tahu, namanya level all time high itu tiada batasnya Bapak Ibu. Jadi kalau level all time high tiada batasnya, Bapak Ibu bisa gunakan resisten sebagai resistennya di area sini di 3990 atau genepin 4000 aja sampai 4350. Nah, seperti itu untuk fraktal. Jadi ini bisa case-nya Bapak Ibu bisa cari fraktal atas di mana, fraktal bawah di mana. Kalau di sini Adaro ya, ini fraktal bawahnya masih di bawah di sini karena memang belum terbentuk, nanti dia akan terbentuk lagi nih. Begitu. Nah, ini sebagai tambahan ya untuk fraktal. Jadi strateginya seperti ini. Jadi ada dua strategi ya yang Bapak Ibu bisa gunakan. Pertama adalah buy on area weakness atau area fraktal bawah, atau buy on area breakout dari fraktal atas seperti ini. Nah, itu jadi bisa spekulatif buy di dekat area sini ya, dekat fraktal bawah, dan bisa sell-nya di area atas. Begitu. Ingat sell-nya di area atas ya, jangan sell-nya di area bawah begini Bapak Ibu ya. Jadi nanti jangan kebalik. Intinya ada dua strategi yang Bapak Ibu bisa gunakan di fraktal indikator. Nah, ini untuk materi dari fraktal indikator. Nah, selanjutnya saya langsung saja Bapak Ibu ya, karena ini biar materi semua dulu, baru nanti kita tanya jawab, jadi biar lebih puas dan lebih banyak waktu.